Masuk bab baru, babu tahrimil zulmi wal amri biraddil mazalim. Haramnya zalim dan perintah biraddil mazalim itu mencegah perbuatan-perbuatan zalim. Bisa juga biraddil mazalim itu membalas perbuatan-perbuatan zalim. Ini mungkin ditulis oleh Imam An-Nawawi sesudah bab amanah kemarin sebagai catatan bahwa ketika amanah itu tidak kita tunaikan dengan baik, itu adalah zalim dan jelas haram. Kita dapat amanah sebagai suami, ya, ibu sebagai istri, kita semua sebagai orang tua. Ketika amanah itu tidak dijalankan dengan benar, berarti sudah zalim. Atau bapak-bapak di sini sudah ada yang sampai jadi kakek, ya, ibu-ibu yang jadi nenek, itu juga amanah. Bertambahnya keturunan, tambah amanah, semuanya harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin, sekemampuan kita, semaksimal mungkin. Ada banyak penjelasan tentang definisi zalim, disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau bahasa sederhananya, zalim itu menyimpang, menyeleweng, melanggar, itu zalim itu. Kalau dibahasakan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kadang belum ada tasawurnya, belum tergambar. Sederhananya, zalim itu apa? Menyimpang, menyeleweng, melanggar. Zalim ini, kata para ulama, ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada sesama manusia, ada zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah berarti tidak beribadah sebagaimana harusnya. Sholat, zakat tidak dikerjakan, ya, saum, haji diabaikan, itu zalim kepada Allah. Yang di bab taubat dulu sudah kita bahas bahwa itu cukup diselesaikan dengan Allah lewat taubat, lewat istighfar. Allah itu terbukti Ar-Rahmanir-Rahim, mual syarat, tidak banyak urusan, tinggal ngaku dosa, salah, minta ampunan, berjanji tidak akan mengulangi, sudah selesai. Nuloba syarat mah kalau zalim kepada manusia susah tuh. Kalau Allah pasti mengampuni, manusia belum tentu mengampuni. Kalau Allah mengampuni tanpa syarat, kalau manusia mengampuni ada banyak syaratnya. Kalau kita pernah menyakiti dia, ya tunggu dia tidak sakit hati. Kalau kita pernah mengambil haknya, harus dikembalikan haknya. Harus minta maaf, dia betul-betul mengampuni. Nah itu yang susah, maka dari itu jangan zalim, hati-hati. Zalim kepada diri sendiri, yaitu kita berbuat dosa, melakukan maksiat, kemungkaran, dan ini sama hakikatnya dengan zalim kepada Allah, itu hakikatnya zalim kepada diri sendiri. Contohnya malas. Malas itu nya ente rugi ka batur, ruginya kepada
diri sendiri. Suudzon, orang yang disuudzoninya biasa-biasa weh. Paling dia nanti dapat fitnah. Tapi kalau dia sabar tidak jadi masalah, ya. Itu min azmil umur, pilihan yang sangat kuat, yang sangat tepat, ya. Yang ruginya dia sendiri yang suudzon, berkata-kata kasar, ya bersikap kasar, merugikan diri sendiri. Orang yang dikasarinya memang ada ruginya, tapi yang lebih rugi adalah dirinya sendiri. Jadi dolim pada diri sendiri itu efek dari dolim kepada Allah, dolim kepada sesama, atau yang memang murni dolim kepada diri sendiri. Di hadis-hadis ini fokusnya lebih pada dolim kepada sesama manusia, karena sebagaimana tadi kita singgung, lebih ribet, lebih susah. Dolim ke Allah, dolim ke diri sendiri, tinggal mengubah, tinggal tobat, udah selesai. Tapi kalau dolim kepada sesama manusia, ini hese urusan teh, hese beresna gitu. Hadis, ada ayat 2 ayat Quran yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama surat Ghafir ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lil-zalimina min hamim wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang yang zalim dari teman, hamim itu teman setia, teman dekat yang menolong, wala syafi' atau pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu pemberi keringanan hukuman, gerasi, kasasi, itu enggak ada. Termasuk kan syafaat di akhirat itu dari Nabi SAW tidak ada. Yuta' yang akan ditaati, yang akan diikuti. Ini ayat menegaskan syafaat tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Dolim ini berarti termasuk dosa besar. Kalaupun Nabi memberikan syafaat, tetap kalau dosa dolimnya belum habis digodok ya. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis, nanti juga mungkin ada. Akan ditahan dulu di jembatan Jahannam, dihabiskan dulu dosanya, ya. Bahkan kalau amal kebaikannya tidak cukup untuk menutupinya, maka amal kebaikan dia dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi. Jadi kalau gubernur dolim misalkan ke guru-guru, ya, kebaikan gubernur itu banyak misalkan, contoh, tapi nggak cukup buat menutup dosa dolim ke guru-guru misalkan. Maka amal kebaikan gubernur itu dipindahkan ke guru, amal dosa dari guru itu dipindahkan ke gubernur. Wah, makanya guruna jutaan tuh di Jawa Barat, di provinsi mana we. Nah, ini yang harus hati-hati, karena nggak bisa dapat syafaat langsung dari Nabi. Meskipun Nabi ingin, ya Nabi itu selalu ingin kan, ingin menyelamatkan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, tetap nggak bisa, ya, syafaat Nabi itu sampai ke presiden, ke gubernur, sampai RT-nya, sampai kita juga sama. Kita orang tua yang dolim kepada anak-anak kita, ya, guru yang dolim kepada siswa, kepada santri, mual cukup syafaat itu nggak mempan, ya. Harus dihabiskan dulu. Nah, baru sudah habis tuh urusan dosa dengan manusianya, baru diizinkan masuk surga. Mohon maaf ya, saya tambahkan catatan. Dolim itu nanti secara
penggunaan istilahnya mencakup dosa besar sampai dosa kecil. Dosa besar juga termasuk dosa yang paling besar. Makanya banyak ayat Al-Qur'an, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'rada anha. Wa man azlamu mimman iftara al-kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala saunzilu mithla ma anzalallah. Wa man azlamu itu siapa lagi yang paling dolim, artinya ini dolim paling tinggi, dosa terbesar apa? Syirik, kafir. Eta mah moal dihampura, itu mah la yaghfiru ayyusyraka bihi, itu mah khalidina fiha abada. Jadi tidak masuk yang tadi dapat syafaat di akhir gitu ya, atau dipindahkan dari neraka ke surga, nggak masuk. Yang dolim paling parah itu. Yang dolim bisa dipindahkan ke surga itu yang dosa besar. Dosa besar tadi kan mendolimi orang lain, ya itu dosa besar. Termasuk dosa-dosa lainnya yang pernah kita bahas ya, membunuh, durhaka kepada orang tua, mencuri, mabuk, zina, riba, atau nu bararadag ya, yang terang-terangan, judi ya. Nah itu dosa-dosa besar itu akan dihabiskan dulu di tempat neraka, jembatan neraka jahanam. Udah habis baru dimasukkan ke surga. Nggak bisa dapat syafaat dari Nabi di awal-awal, nggak bisa. Nanti itu mah di akhir, syafaat terakhir. Wah, sepeak dosana baru dipindahkan. Makanya nanti banyak hadis-hadis kalau kita pernah berurusan dengan seseorang, ya yang minimal kita ingat, cepat bereskan urusannya di dunia sebelum nanti diurus di akhirat. Urusan di dunia mah paling wirang, paling kita malu, paling dipecat, ya, paling diusir, diasingkan. Ya memang ini menyedihkan, tapi mending gitu dibanding kita urusannya di akhirat disiksa. Ya. Bereskan dari sejak sekarang semua. Ya apalagi misalkan saya pimpinan pesantren, harus beres semua nih dengan karyawan, dengan guru, ya, dengan santri, dengan orang tua santri. Jangan sampai ada hal-hal yang kita pernah berurusan tidak diselesaikan, diambangkeun, sabayalah kumangke. Nah itu jangan kumangke, dituntut di akhirat lebih berat. Atau bapak di masjid, ya ibu di masjid, so kadang kan aya urusan no deadlock ya, udah buntu, tungtung nama ieu teu nanya, itu teu nanya, dianggap selesai padahal belum selesai, bahkan diturunkan sampai ke keturunan-keturunannya. Itu harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak begitu sudah ya. Urusan ketua DKM yang stafna, jeung jamaahna, jeung karyawanna, jeung mantan staf DKM nu mana gitu. Itu enggak boleh kemudian udahlah, udah tahu sama tahu orang akur jeung itu akur jeung orang, harus selesai. Ini apa masalahnya sampai kemudian terjadi ada kerenggangan hubungan, dan ini berat ya. Makanya diawali dengan ayat yang mengancam tidak akan ada yang bisa menolong nanti di akhirat. Ditegaskan lagi di surat Al-Hajj, wa ma lil-zalimina min nasir. Tidak ada yang bisa menolong bagi orang-orang yang dolim. Allah pun tidak akan bisa menolong sampai itu dosa dolimnya
habis. Kecuali dosa dolim yang sampai kafir, yang sampai musyrik ya, keluar dari Islam tapi syiriknya, wah eta mah mau dihampura pisan. Hadis yang pertama dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal ittaqul zulma, takutlah kalian dengan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya zalim itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini madesu ya, masa depan suram ya. Yang tadi kita singgung, kalau kita tidak waspada, geus cilaka di akhirat gitu. Ada banyak orang yang menuntut kita. Wattaqusyuh, dan waspadalah, takutlah dengan asyuh. Syuh itu pelit dan rakus. Ada kan orang pelit itu sebatas nggak mau memberi. Ini ada orang yang pelit, yang orang lain pun nggak boleh ada yang menandingi dia. Kudu manehna we nu pangluhurna. Sampai dia nggak mau memberikan celah kepada orang lain untuk naik, untuk maju, dadat. Kalaupun mau boleh, tapi sama anak-anak saya, sama orang-orang kepercayaan saya, cari aman, itu asyuh. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena syuh itu pelit, tamak dalam urusan dunia, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum an safaku dima'ahum, mendorong mereka saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan membuat mereka berani menghalalkan hal-hal yang haram. Ini alhamdulillah ya, di kita nggak sampai begini. Tapi di awal-awal Islam, apalagi kalau konteksnya konteks nabi-nabi sebelumnya, ini memang terjadi. Kenapa Umar bin Khattab ya, orang yang sangat soleh pisan seperti itu, harus mati di tangan pembunuh? Utsman bin Affan wafat di tangan pembunuh. Ali bin Abi Thalib wafat di tangan pembunuh. Karena asyuh ya. Karena nggak mau dia yang jadi, dia harus mati gitu. Pokoknya bagaimana caranya agar dia dijegal, kalau perlu dibunuh gitu. Kalau kita alhamdulillah ya, sejarah perpolitikan gak sampai bunuh-membunuh, tapi jegal-menjegal wah atau enaknya geus rame. 2024 setahun deui aya nage geus rame. Kenapa? Karena asyuh ya. Kajen cawe-cawe agar orang lain tidak jadi. Padahal kalau lihat visinya kan sama-sama aja buat membangun Indonesia, tapi kok kenapa nih itu asyuh? Harus saya atau pelanjut saya, nggak boleh yang lain. Hati-hati. Ini yang begini di jamiah juga ada, di masjid juga ada, di yayasan juga ada. Itu yang kemudian saling menjegal, meski tadi seperti kita singgung nggak sampai saling menumpahkan darah. Tapi minimal wastahallu maharimahum, menghalalkan yang haram. Ghibah, suudzon, merendahkan, tajasus, wah kumpul kabeh di dia. Seakan-akan jadi halal ya, merendahkan, menggibah, memfitnah ya. Kenapa? Kenapa sih harus dia? Gak boleh dia. Satu, pokoknya yang saya senangi. Hati-hati. Kalau ada kebencian di hati kita, orang lain lebih maju, tak asyuh.
Pancana Ustaz sama hasud. Iya, hasud itu karena asyuh, karena pelit ya. Kita nggak mau berbagi sampai keyakinan dia nggak boleh lebih maju dari saya, dia nggak boleh lebih terkenal dari saya, dia nggak boleh lebih sukses dari saya, dia nggak boleh jadi pejabat sama dengan saya, apalagi di atas saya, di bawah saya pun nggak boleh. Nah kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, asyuh, hati-hati, bahaya. Kalau kita betul ingin bersih dari asyuh, kan kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Harusnya lihat, dia juga saudara saya, dia juga muslim. Komun orang Persis, kan mana lagi orang Persis, sarua sa ideologi. Kenapa ada perasaan dia nggak boleh, harus saya? Ayo nama cenana bikin kamus cap nih, kamus jam, ayo mereka gitu. Komun le perlu nggak boleh dia. Alhamdulillah di kita meskipun ada gesekan-gesekan, beres nama lah bareng deui gitu. Dan harus begitu, jangan sampai kemudian gesekan-gesekan itu juga di partai politik. Yo, ieu mah baheula lain kubuna tendang gitu. Itu asuh yang seperti itu bahaya, yang menyebabkan dulu perpecahan parah ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquq, kalian harus menunaikan hak ila ahliha, kepada pemiliknya. Nah ini yang disinggung di surat An-Nisa tentang amanah kan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ini yang tadi kita singgung, kenapa Imam An-Nawawi menuliskan bab zalim sesudah amanah, karena ketika amanah itu tidak tertunaikan kepada yang berhaknya, berarti itu zalim. Tunaikanlah hak kepada pemiliknya. Kalau kita sebagai orang tua ke anak, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan, penghidupan yang layak. Kita penuhi itu. Tong penghidupan yang layak, we unggul ai pendidikanna henteu. Bapak sibuk nangan duit pendidikan kumaha si ibu. Si ibu ge bingung deh, si bapana teh ikut campur. Tungtung nama nya keles we. Ini berarti dolim. Atau seorang pemimpin harusnya menunaikan hak kepada rakyatnya, berikan semua secara benar. Kalau ini bantuan buat orang miskin, buat orang miskin, bukan untuk teman-teman RT, sobat-sobat RW. Dan jangan disunat, itu buat orang miskin. Kecuali RT RW miskin, sok atuh menang bagian sarua, tapi tong nyunat anu mara riskin. Udah mah miskin kuduna dibantu, ieu mah ngadon dipotong bantuan. Hati-hati tah Pak RT, Pak RW dolim nu kitu teh. Geus mah miskin, bantuan saeutik dipararotong teh gitu. Apalagi nu motongna ti luhur. Bansos teh ada semua itu dolim pisan. Jadi tunaikan hak kepada yang berhaknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, berarti maknanya agar nanti tidak berat dalam timbangan hari kiamat. Atau makna hadis ini, nanti kalian pada hari kiamat akan menunaikan hak kepada pemiliknya. Apa menunaikan hak itu? Disiksa. Kalau saya tidak benar kepada anak, nanti saya disiksa di hari kiamat untuk menunaikan hak saya kepada anak saya. Makanya di sini orientasi kita, jangan pernah berpikir apa yang saya dapatkan,
tapi apa yang sudah saya tunaikan. Karena seringkali cinta bertepuk sebelah tangan, Mbak ya. Pamimpin geus total gitu ka jamaah teh ka rakyat teh. Tapi sok aya we di jamaah ti rakyat yang wah gitu. Ya meskipun begitu jangan kemudian kita berbalik marah lalu kemudian cirian tidak tetap we. Ini demi kita selamat dari dolim. Atau bapak ke anak we. Banyak bapak ke anak kan wah geus total ka budak teh. Nah budakna naudzubillah min dzalik. Atau tidak mustahil dalam taraf tertentu bapak sudah total kepada orang tua, tapi orang tuanya wah gitu, tetap we hak kita kepada orang tua tunaikan meskipun kolote kurang hade bahasana ka urang, meskipun anak tidak bagus mulang tarima ka urang. Kalau saya guru meskipun santri tidak bagus sikapnya ke kita, mahasiswa nggak bagus, tetap tugas kita mah harus ditunaikan. Makanya saya kadang aneh ya dengar di beberapa sekolah, kalau di sekolah saya nggak boleh ada, guru nggak mau masuk gara-gara naon cenah santrina teu sopan sampai 1 bulan tuh punung moal asup. Ini berarti tidak menghayati hadis dolim ini. Harusnya terlepas dari bagaimana sikap siswa, terlepas dari bagaimana sikap rakyat, kita sebagai orang yang amanah harus tetap menunaikan amanah itu kepada rakyat. Biarlah cinta bertepuk sebelah tangan keunda kege ditunaikan di akhirat, daripada yang terjadi mereka menuntut kita di akhirat karena memang kita tidak menunaikan hak kepada mereka. Akibat apa? Kebencian tadi, tersinggung, lalu kita nggak tunaikan haknya. Wah, ribu bisa. Hatta yuqoda lisyatil jalha minasyatil korna, hingga dibayar tebusan. Ya yuqoda, koad itu dikisos. Kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk, maksudnya yang tanduknya patah gara-gara diseruduk oleh dombanya yang bertanduk sampai tanduknya patah. Ini jadi dalil kata Imam An-Nawawi bahwa hewan-hewan pun nanti dihidupkan lagi, dikumpulkan pada hari kiamat. Meskipun teu kaharti ya nggak apa-apa. Meskipun aneh tapi kan masih logis. Mungkin di surga ya domba ya sapi sangat mungkin. Ke bapak dahar daging sapi di mana? Jadi di Al-Qur'annya juga begitu kan, wa idzal wuhusyu husyirat, ya. Hewan-hewan dikumpulkan. Termasuk kan ada burung ya yang menuntut balas kepada penembaknya yang menembak dengan sia-sia, itu ada hadisnya. Walau alam apakah kemudian hidup bersama kita atau tidak, karena dalam hadis yang lain disebutkan sesudah menuntut balas itu kemudian burung itu jadi tanah, ya. Hanya yang jadi catatan penting bagi kita, tong mikiran ke domba orang ieu cenah aya moal di akhirat. Kambing saya ini nanti makanya kambing si kukut cenah ieu mah. Mang aya moal di akhirat, bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan yang sepele saja urusan hewan itu nanti ada hukuman balasnya. Apalagi kita urusan manusia. Jangan sampai kita kemudian mengabaikannya dan kemudian kita terpengaruh oleh subjektivitas pribadi, tidak menunaikan hak kepada orang yang berhaknya. Naudzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.